dari Masjid Nabawi ya. Nanti ini dekat hotel sama kita. Nah, ke samping ini ada Masjid Gumamah. Yang saya ingat 10 tahun yang lalu di sini ada beberapa masjid, Masjid Ali, Masjid Umar, Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman, dan kondisinya tidak seperti ini ya. Jadul seperti ini ya. Dan sekarang sudah berubah. Yang lebih tua maksudnya kan? Si kakak. Iya, ini abangnya ya. Salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Jadi alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita berada pada pagi hari ini di salah satu masjid, yaitu Masjid Gumamah atau Awan. Awan. Iya, awan hitam. Jadi Masjid Gumamah ini adalah dibangun ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu setelah Rasulullah wafat ya? Ya. Abdullah bin Abdul Aziz ya, seperti itu. Saya lupa ada Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Jadi Masjid Gumamah ini dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz dan diperbaiki ketika pemerintahan Turki Utsmani. Jadi ada kisahnya Bapak Ibu. Masjid ini yang disebut dengan Masjid Gumamah disebabkan karena Rasulullah SAW diminta oleh penduduk Madinah Al-Munawwarah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan. Karena Rasulullah SAW waktu itu bersama penduduk Madinah Al-Munawwarah dilanda kekeringan yang panjang. Oh ini tuh masjid. Ya, dilanda kekeringan yang panjang. Lalu para penduduk Madinah meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa. Lalu Rasulullah SAW berdoa dengan cara mengajak penduduk Madinah untuk melaksanakan sholat istisqa. Berarti sholat istisqa pertama? Ya. Dan juga Rasulullah SAW di tempat ini juga. Lalu setelah melaksanakan sholat istisqa, belum selesai melaksanakan sholat tersebut, maka turun awan. Seperti saat ini ya? Ya, turun awan hitam. Itulah yang maka masjid ini dinamakan Masjid Gumamah atau Masjid Awan Hitam. Dan juga Rasulullah SAW di tempat ini dulu tanah kosong. Pertama kali mengadakan atau mendirikan syariat sholat Id. Rasulullah SAW di tempat ini, tidak di Masjid Nabawi. Pertama kali melaksanakan sholat. Tapi Masjid Nabawi sudah berdiri? Sudah ada. Masjid Nabawi itu sudah masjid pertama. Tapi di situ tidak bisa menampung para umat. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan di tanah yang lapang, tanah kosong. Nah, Rasulullah SAW di tempat ini 3 kali melaksanakan sholat. Yaitu yang ketiganya sholat Gaib. Sholat Gaib tersebut Untuk menyolatkan mayat, tetapi mayat tersebut tidak ada di sini. Di lain tempat, di sholat luar kota. gaib pertama kali juga berarti? Ya, di sini. Nah, di samping di depan kita. Oh ini itu? namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Oh masih ada tuh? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dulu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dibuat. Itu sayang? Ya, dibuat menjadi masjid. Karena Itu lurus di depan itu? Oh itu. Itu? Iya. Abu Bakar Dihancurin. Enggak. Abu Bakar As-Siddiq Kenapa? mengadakan halaqah atau kegiatan agama di rumahnya. Abel kata Maka lu juga kan dibangun menjadi masjid. Begitu juga dengan Masjid Ali bin Abi Thalib. Ali, sebelah sini Yang ya? sebelah sana Sebelah sini warna ada. putih. Oh, ya. Itu tuh yang putih ya. Tapi itu memang ditutup karena kebanyakan dari Iran Iya. ya selalu seperti
maka ditutup total. Om, Nah, sedangkan Masjid dibaliknya apa? Umar Itu Masjid Ali. di belakang hotel ini Bapak. Oh, yang warna putih. Kenapa ditutupin? Ya, orang sih yang agak sering ke tertutup situ. ya. Ya, karena dikelilingi oleh hotel Yang mana? di belakang hotel. Oh, masih ada juga. Ya, Masjid Umar bin Khattab. Umar bin Dan Khattab. Berarti sama kisahnya. masjidnya masih ada berarti? Masih. Kita bisa ke situ berarti nanti. Ya, masih. Jadi sama kisahnya karena Umar, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman itu pernah menjadi khalifah. Lalu mengadakan menggunakan rumahnya sebagai tempat halaqah untuk mengajarkan para umat, menyiarkan agama. Dan di sebelah kiri di belakang hotel kita di bawah jembatan ada yang berwarna putih, itu Masjid Umar bin Khattab. Ya. Mana? Sana. Jadi bukan hanya sekedar ini saja Bapak Ibu. Yang di sebelah sana ada yang disebut dengan Masjid Ijabah. Enggak. Tidak. Dari dulu juga. Ya. Masjid Ijabah tersebut salah satu masjid Di sebelah mana? di seberang, jauh ya, Oh. seberang. Masjid Ijabah Oh, yang kemarin. ketika Rasulullah SAW turun dari Gunung Salak yang berada di Handa, Gunung Salak tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk mampir di tempat tersebut dan melaksanakan sholat. Nah, ketika Rasulullah SAW sholat di tempat tersebut di Masjid Bani Umayyah, dulu namanya Masjid Bani Umayyah. Nah, sujud Rasulullah tidak seperti biasanya di masjid tersebut, agak lama. Lalu setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW berbalik ke hadapan, menghadap ke para sahabat, lalu berkata, aku memohon kepada Allah 3 perkara. Oh, yang itu. Yang pertama, aku memohon kepada Allah agar tidak melanda umatku dengan kekeringan, kelaparan. Dan kedua, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak ditenggelamkan. Maksud tenggelam Seperti ya, umat Nabi. terlena, Oh. terlena. Dan itu diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga, aku memohon kepada Allah agar tidak ada fitnah dan perbedaan. Tetapi permintaanku yang ketiga Ada dari itu yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. udah kelihatan. Ada tekannya dulu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat. Tapi kita tidak bisa ke sana. Jauh. Apa yang ditangguhkan itu? Fitnah dan perbedaan. Oh. Akhirnya Iya. makanya fitnah terhadap kita Ya. tetap dapat Jadi terjadi. itu yang ditangguhkan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan Rasulullah yang ketiga. Maka semenjak itu Masjid Umayyah tersebut dikenal dengan nama Masjid Ijabah. Dan ada sebuah kebun di sebelah kanan kita, di sebelah sana, kebun kecil. Dulunya adalah di tempat kebun tersebut aula milik orang Yahudi. Ansor. milik orang Ansor dari Bani Khazraj yang dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah. Tapi Ya memang kan masih banyak. makan masih. Ya masih banyak. Jadi di tempat tersebut ketika Rasulullah SAW Apa? ya, sebelum wafat Rasulullah SAW 4 hari sebelum wafat, maka Rasulullah SAW dijenguk oleh penduduk Madinah Al-Munawwarah dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Nah, mengetahui sahabat-sahabatnya datang menjenguk Rasulullah, maka Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Setelah kumpul, lalu Rasulullah SAW datang ke masjid dan berpidato di tempat tersebut. Dan kepada sahabat, semua wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah disampaikan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, setelah wahyu yang telah disampaikan, semuanya telah disampaikan kepada sahabat dan umat, maka Rasulullah SAW berkata, aku akan berangkat dan menanyakan di antara kalian, adakah aku mempunyai hutang? Jika ada, maka akan aku selesaikan perkara
perkara dunia. Jadi nanti saya kisahkan ini perkara dunianya nanti ketika kita sambil bercanda didis ya. Oke, Tat. Nah, lalu singkat cerita Bapak Ibu, wafat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka orang-orang Ansor tersebut berkumpul di tempat kebun yang saya sebutkan. Berkumpul di tempat tersebut yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya. Jadi siapa yang mengurus jenazah Rasulullah? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Nah, mendengar orang-orang Ansor yang kumpul di Sakifah Bani Sa'idah, maka salah satu sahabat mendatangi Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu berkata, wahai Abu Bakar, saudara-saudara Ansor telah berkumpul di Sakifah dalam rangka ingin memilih pemimpin. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kita bersihkan dulu jenazah Rasulullah. Dalam satu riwayat mengatakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersama sahabat tadi mendatangi Bani Sakifah untuk menemui sahabat-sahabat Ansor. Nah, setelah sampai di sana, orang-orang Ansor dari Muhajirin, orang-orang Ansor dari Bani Hadrat dan Bani Aus mengatakan bahwa dia ingin memilih pemimpin untuk kaum Ansor. Sedangkan dari kaum Muhajirin, maka dia akan memilih pemimpin sendiri. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata benar dan membenarkan kata-kata saudara-saudara Ansor. Tetapi singkat cerita Bapak Ibu, siapa yang membantah di situ? Umar bin Khattab bertanya kepada Ansor, siapa sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah ketika suka dan duka? Abu Bakar. Siapa yang menemani Rasulullah ketika berhijrah? Abu Bakar. Siapa yang diperintah Rasulullah ketika Rasulullah SAW tidak bisa memimpin umat untuk melaksanakan sholat? Abu Bakar. Jawab orang-orang Ansor. Maka Umar bin Khattab memegang dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka inilah pertanda bahwa Rasulullah SAW telah menunjukkan kita pemimpin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengar kata Umar bin Khattab tersebut, maka orang-orang Ansor ikut dalam kata sami'na wa ta'na. Jadi mendengar apa kata pemimpin. Jadi jadilah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, bukan menggantikan sebagai nabi dan rasul. Tapi Rasulullah belum dikuburkan. Itu dalam satu riwayat belum dikuburkan, dalam satu riwayat lagi mengatakan setelah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Nanti cari versinya. Masing-masing. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dari histori pembangunan masjidnya, yang pertama masjidnya dibakar dulu. Ini dulu, ke Mama. Ini dulu Gumama. Ke Mama dulu. Iya, Gumama. Kalau dikatakan masjid, Gumama. Kalau dikatakan rumah. Itu lebih dulu rumahnya Abu Bakar. Ya, rumah. Nah, karena tempat tinggal ya, lebih dulu waktu datang ke sini. Kalau dikatakan rumah lebih dulu rumah. Nah, karena dia bersama Rasulullah di sini. Kalau dikatakan masjid lebih dulu ini disebut. Setelah Masjid Nabawi, setelah Masjid Quba, Masjid Nabawi, baru masjid sini ya, Tia. Iya. Baru urutan sesuai dengan Begitu orangnya tiada ya, Tia. Orangnya meninggal baru dijadikan masjid. Terus khalifah berikutnya baru ada masjid Umar. Iya, Umar. Baru muncul masjid Utsman, baru Masjid Ali. Dulu ini tempatnya nggak begini ya, 10 tahun yang lalu itu. Laut. Iya. Ini mati nih. Masih Dulu batu yang kayak gitu saya jalan itu.
Iya. Oh iya. Linknya. Ya linknya. Kalau dilihat dari bangunan masjid itu Nabawi, kayaknya sudah maksimal ini ya. Nggak bisa diperluas. Bisa lagi. Diperluas juga. Diperluas juga. Karena walau alam bisawab ya. Jadi saya dapat kitab karya Muhammad Said Muhammad Alwi Al-Maliki bahwa bapaknya Rasulullah SAW itu Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau tidak salah di 320 atau 322 ya. Kalau tidak salah ya di pintu ini, di baris ini dimakamkan di situ, tapi dia sudah dipindahkan karena perluasan bapaknya Rasulullah. Wallahu a'lam. Jadi Ibunya saja yang berbeda, Ibu Aminah. iya. Yang di Aminah gunung apa itu? Bukan di mana dia? Di gunung. Di antara Mekah dan Madinah. Ada di gunung yang ada minyak itu. Rabuah. Di Rabuah. Gunung itu ya? Ibunya Rasulullah itu dimakamkan di Rabuah. Oh, berarti ayahnya Rasulullah di sini Ya dimakamkan di sini. dipindahkan ke Baqi. Walau alam dipindahkan Oh. kemana tidak ada penjelasan dipindahkan kemana, tapi dimakamkan di sini. Tapi berarti bapaknya Rasulullah itu mereka hidupnya di sini. Tidak. Enggak, hidup kan meninggalnya. Ya Oh, waktu mereka- itu dia begini. Ada kisah kan Ada yang di Yaman versinya. Quraisy, orang-orang Quraisy itu kan dulu sebagai pedagang, rata-rata sebagai pedagang. Jadi datang bapaknya Rasulullah Abdullah bin Abdul Muthalib datang sini. Nah, menemukan ketika pas datang waktu itu menemukan di sini sedang ada wabah seperti taun. Ya. Jadi meninggalnya di sini. Oh, berarti beliau kena wabah itu ya? Tahun itu di Mekah. Oh, yang di Mekah, tahun yang di Mekah. Oh, jadi beliau bapaknya sendiri ke sini untuk berdagang. Ibu di sana dalam kondisi hamil. Iya. Meninggalnya di Di sini Di mana meninggal? Bapaknya Rasulullah di mana meninggal? Mendapatkan tempat yang lebih baik dari dunia ini. Aku bukan menangis karena meninggalnya Rasulullah, tetapi aku menangis karena putusnya wahyu. habis. Putusnya wahyu habis. Habis. Kan di dalam ini kan ayat yang terakhir itu tidak aja. Itu yang terakhir ketika 40 Mekah pembebasan. Itu yang membuat Umar Abu Bakar menangis ketika dimaknai ayat tersebut. ayahnya meninggal pas Padahal Abdullah bin Abbas waktu itu masih 14-15. Karena dia adalah salah satu anak laki-laki yang didoakan oleh Rasulullah. Makanya nanti kalau ibu punya anak didoakan seperti doanya Rasulullah sama Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihuddin wa allimhu ta'wil. Ya, ayo kita kembali Ya. ke pulang. jam 11. Dari Masjid Ali, Abu Bakar, Masjid Gamamah, Masjid Awan Hitam, Masjid Umar di sana masjidnya Utsman, ya. Dan dari sini kita pulang berjalan kaki menuju hotel karena tempatnya sangat dekat. Nah, itu hotel kita ya. Yang lebih putih kedua ya. Oke. Ini di samping hotel ini ya. Abu Bakar Umar terlindung di sini masjidnya. Yang sebenarnya adalah tadi rumah.
Apa? Bang di jembatan situ. Oh, yang bagus tuh sebenarnya masjid apa tadi? Yang sholat dikabulkan itu? Oh, yang itu ijabah. Ijabah. Cuma jauh katanya Ustaz. Tapi sebenarnya apa yang Rasulullah minta pasti dikabulkan. Dikabul kan? 3 yang tidak. Yang satu terakhir yang ditahan, fitnah dan perbedaan. Semua yang dia minta pasti kan bukan 3. Enggak sama perbedaan sama apa sama kelaparan. Fitnah, perbedaan, satu lagi dengan perbedaan yang masih tanggungan. Yang ditangguhkan itu fitnah dan perbedaan. Dua aja. 3 pernikahan.